Oke, halo sahabat Prasna Channel. Kali ini kita akan kembali pada pembahasan tentang jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mencapai nibbana atau mencapai akhir dari dukkha. Sebelumnya kita sudah membahas di dalam video-video sebelumnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu ya, di mana sudah dibahas tentang dukkha, tentang sebab dukkha, terhentinya dukkha, dan sekarang adalah jalan menuju terhentinya dukkha. Di dalam ajaran Buddhisme, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi ya, itu harus melalui jalan mulia berunsur 8. Jadi jalannya satu tetapi unsurnya 8. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa untuk dipisahkan ya. Jadi satu kesatuan ini jadi ibaratnya bisa seperti kabel ya. Kabel ini tidak bisa nih, kita tidak boleh mengambil salah satu saja ya. Jadi ada perumpamaan seperti kabel, ada 8 serabut di dalamnya, dan kedelapan-delapannya ini harus dijalankan oleh siswa Sang Buddha untuk mencapai pembebasan tertinggi ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah pandangan benar, di mana kita harus memiliki pandangan yang benar, terutama tentang kehidupan, tentang 4 kebenaran mulia ini sendiri. Kemudian banyak sekali tentang pandangan benar yang harus kita miliki, bahkan tentang nama dan rupa atau jiwa dan raga kita ya, tentang roh, nanti hakikat roh dan sebagainya, itu juga harus dimengerti pandangan itu ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah pikiran benar. Kemudian ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kedelapan ini harus dijalankan bersama-sama ya. Jadi kita tidak bisa menjalankan salah 2, salah 3, sisanya diabaikan. Misalkan perbuatannya benar tetapi ucapannya tidak benar ya. Perbuatannya yang penting tidak mencuri dan sebagainya, tetapi ucapannya menyakiti orang lain, itu juga nggak bisa. Penghidupannya benar, mata pencahariannya benar ya, dia hidup, dia tidak mencuri, dia tidak sebagai penipu ya, dia sebagai guru misalkan ya, tetapi pikirannya buruk, kemudian ucapannya juga buruk ya, itu juga tidak bisa. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi 8 jalan ini harus dijalankan ya. Maaf, bukan 8 jalan ya, tetapi satu jalan mulia berunsur 8. Kedelapannya ini harus dijalankan secara bersama-sama. Kali ini kita akan membahas secara rinci ya tentang pandangan benar, pikiran benar, kemudian ucapan benar dan perbuatan benar. Jadi kita bagi ke dalam beberapa video ya, agar pembahasan ini tidak panjang. Jadi adik-adik yang belajar tidak merasa bosan. Pandangan benar. Jadi di sini yang dimaksud pandangan benar tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mengacu kepada pandangan yang mengerti tentang 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia ini wajib kita pelajari sebagai dasar untuk pemahaman agama Buddha ya. Jadi sebelum mempelajari dhamma-dhamma yang lebih tinggi, lebih jauh, lebih dalam, 4 kebenaran mulia ini harus benar-benar kita pelajari. Kenapa? Karena di dalam khotbah pertama Sang Buddha sendiri juga 4 kebenaran mulia ini yang pertama kali dibabarkan gitu ya. Terus kemudian kita juga mengacu kepada kitab Upari Panasa. Itu apa sih? Ya, ini kitab kita yang membahas tentang kama sakata samadhi ya. Jadi kita juga harus memiliki pandangan benar ya terhadap kama niyama. Jadi hukum kama. Kenapa kita harus memiliki pandangan yang benar? Umat Buddha harus percaya namanya hukum kama. Karena ketika kita sudah percaya, mengerti tentang hukum karma, pelajaran tentang hukum karma dimengerti, maka kita akan memiliki pandangan benar ya. Pandangan mengerti bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan, semuanya berkaitan dengan kama niyama ya. Jadi dengan pemahaman kama ini sendiri, Anda memiliki
pemahaman yang benar tentang kama, pandangan Anda benar, itu pun sudah membantu kita untuk sedikit meredam atau mengakhiri sebuah penderitaan. Contoh, ketika Anda mengalami kesulitan dan sebagainya, Anda akan cenderung mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah hasil kama kita, gitu ya. Jadi tidak pernah menyalahkan pihak lain, tidak pernah menyalahkan makhluk lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Kok dikasih cobaan yang begitu berat dan sebagainya, ya. Umat Buddha tidak diajarkan untuk menyalahkan pihak lain, ya. Berkaitan dengan penderitaan, kebahagiaan, kesusahan dan sebagainya, itu berkaitan dengan hukum kama niyama. Jadi pandangan benar menurut kitab Upari Panasa, yang pertama kita harus memiliki kama sakata samaditi. Ya, pandangan benar tentang kama niyama. Yang kedua adalah wipasana samaditi. Nah, ini berbicara tentang pandangan benar yang timbul setelah penyadaran jeli, ya, terhadap batin dan jasmani. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan jalan-jalan yang lain, ya, tentang jalan menuju akhir penderitaan yang lain, ya, karena nanti ini berbicara dengan samadhi nih, meditasi konsentrasi, ya, karena ini berbicara wipasana. Jadi nanti di sini kita juga akan memahami, ya, timbul pemahaman tentang nama dan rupa, tentang batin dan jasmani. Bagaimana batin kita berproses, bagaimana jasmani kita juga berproses, ya. Kalau jasmani, ya, kita bisa mengamati dari sakit, kita juga bisa mengamati, oh, jasmani ini tidak kekal berproses, kemudian tua dan mati. Batin ini pun juga sama. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada nanti pemahaman tentang roh yang kekal, ya. Jadi pemahaman tentang keakuan, ya, itu tidak ada di dalam agama Buddha, tentang roh yang kekal, yang abadi dan sebagainya. Nanti akan Bapak jelaskan di sesi tersendiri, video tersendiri tentang atta dan anatta, ya, tentang jiwa yang kekal atau jiwa yang terus berproses, ya. Kita memahami bahwa jiwa atau roh itu berproses terus, prosesnya tiada henti, ya. Jadi tidak ada yang kekal. Nah, ini pemahaman tentang nama dan rupa ini juga harus dimiliki. Ketika pandangan Anda sudah benar, ya, tentang batin dan jasmani ini, maka kita berarti memiliki pandangan yang dibutuhkan untuk jalan-jalan selanjutnya. Oke. Kemudian maga sama diti, yaitu berupa pengetahuan, ya. Maga sama diti ini berupa pengetahuan dalam perenungan terhadap objek-objek indera dan batin sebagaimana adanya. Jadi di sini kita juga harus memahami bahwa segala sesuatu, objek-objek, ya, indera dan batin, ya. Jadi objek yang kita temui, baik itu objek oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, penciuman dan sebagainya, itu semuanya dicengkram oleh anicca, dukkha, anatta, ketidakkekalan, ya, anicca. Kemudian dicengkram oleh ketidakpuasan, dan semuanya dicengkram oleh anatta atau tanpa inti, ya. Itu tadi. Nah, nanti akan Bapak jelaskan tersendiri lagi di dalam video selanjutnya apa sih anicca, dukkha, anatta itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah phala samaditi, yaitu pandangan benar yang menyertai 4 tingkat buah, ya. Ini nanti berbicara tentang kesucian, ya, yang merupakan hasil dari tingkat kesucian nih nanti. Karena nanti agama Buddha harus meyakini itu tentang 4 tingkat kesucian, ya. Kemudian pancawekkhana samaditi. Nah, ini berbicara tentang pandangan benar yang berupa perenungan yang terjadi dengan sendirinya, ya, setelah mencapai jalan dan buah. Ini adalah pandangan benar yang dicapai setelah kita memang benar-benar memahami tentang ajaran Sang Buddha dan mencapai tingkat kesucian, ya, maga dan phala. Jadi pemahaman yang kita miliki ini belum sampai di sini, ya. Belum sampai pancawekkhana, belum sampai bahkan maga dan phala pun kita juga belum sampai. Karena nanti kita harus melaksanakan semuanya di dalam 8 unsur tadi. Kemudian kita juga harus melaksanakan wipasana samadhi, ya. Kemudian kita akan
mencapai yang dinamakan pemahaman atau pandangan benar yang dicapai berdasarkan maga dan pala samadhi nih ya. Jadi ini ada maga, ada pala, paca wekana. Jadi ini ya tentang pandangan benar. Jadi yang sekarang kita berusaha pahami ya, itu adalah kama sakata samaditi. Itu apa? Pandangan benar tentang hukum kama niyama. Ini harus kita miliki. Ini bisa dimiliki, pandangan ini adalah dari belajar. Makanya kita belajar dhamma itu sangat diperlukan ya. Jadi pandangan benar yang di sini adalah tentang 4 kebenaran mulia, dan kemudian kalau berdasarkan kitab Uparipanasa itu ada 5 yang harus nanti kita miliki, dan tentang maga pala paca wekana samaditi ini adalah pandangan benar setelah kita melaksanakan vipassana, kemudian mencapai maga dan pala, mencapai jalan dan hasil ya. Jadi ini nanti pandangan benar ini akan muncul ya. Sementara ini kita hanya konsep-konsep semua ya. Tetapi setidaknya di dalam Bapak katakan konsep pun tidak masalah. Contoh Bapak kasih ilustrasi. Ketika kita masuk hutan, kita memiliki peta ya. Walaupun kita belum pernah tuh masuk hutan langsung, tapi kalau kita sudah punya petanya kan kita akan tenang ya. Sama dengan di dalam kehidupan beragama di dalam agama Buddha. Sang Buddha sudah membuatkan petanya ya, sudah merincikan dharmanya. Tinggal kita yang nanti akan melaksanakannya ya. Jadi di sini pandangan benar itu kita harus memahami tentang 4 kebenaran mulia, duka, sebab duka, terhentinya duka, walaupun secara teori. Kemudian jalan menuju terhentinya duka. Kita yang pertama harus memiliki pandangan benar. Pandangan benar setidaknya kita memahami tentang hukum kama niyama, bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, itu berdasarkan kama niyama. Kemudian nanti kita juga harus memahami tentang vipassana, samaditi, pandangan benar tentang batin dan jasmani. Nanti batin itu roh tidak kekal dan sebagainya, konsep anatta itu bagaimana. Nah, itu juga harus kita pahami. Jadi ini ya tentang pandangan benar. Kemudian berbicara yang kedua yaitu pikiran benar. Yang dimaksud pikiran benar itu apa sih? Pikiran benar ini yaitu pikiran yang bersih dari kilesa atau pikiran yang tidak mengandung loba dosa moha. Nah, loba dosa moha sudah Bapak jelaskan di video yang berjudul sebab peperangan ya. Silahkan ditonton videonya. Di situ Bapak menjelaskan tentang loba dosa moha. Jadi ketika pikiran kita itu mengarah kepada loba dosa moha, berarti pikiran kita itu pikiran yang tidak bersih ya, atau pikiran yang tidak benar. Pikiran yang benar adalah yang tidak mengandung loba dosa moha. Kemudian yang ketiga adalah ucapan benar. Yang dimaksud dengan ucapan benar di sini adalah kita berusaha untuk menahan diri, baik berbohong ya, musawada, memfitnah atau pisunawaca, kemudian berucap kasar atau mencaci maki ya, parusawaca, kemudian percakapan yang tidak bermanfaat, pergunjingan. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang harus kita hindari ya, berbohong, memfitnah, berucap kasar, caci makian, menggosip, percakapan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, pergunjingan. Nah, ini harus dihindari. Kita harus menghindari itu semua. Kemudian yang keempat adalah perbuatan benar, yaitu perbuatan yang tidak bertentangan dengan dharma. Ya, kalau kita sebagai perumah tangga adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila Buddhis. Ya, tetapi ingat, Pancasila Buddhis itu juga harus dijabarkan lebih dalam supaya kita tidak hanya terpaku pada tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minuman keras. Bukan hanya sekedar itu saja. Ya, di pertemuan berikutnya Bapak akan menjabarkan tentang bagaimana sih yang dimaksud Pancasila Buddhis itu, faktor-faktor yang dikatakan sebagai pelanggaran sila dan sebagainya. Nanti Bapak akan jelaskan di video yang berikutnya ya. Jadi pada video kali ini tentang
jalan ya, jalan mulia berunsur 8, Bapak masih menjelaskan tentang 4 ya. Dari 8 jalan itu, video ini masih menjelaskan tentang 4, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, dan perbuatan benar. Silakan dipelajari. Kemudian adik-adik, teman-teman, anak-anak semua yang menyaksikan video ini juga bisa mencari referensi ya. Bapak di sini hanya sebagai fasilitator untuk pelajaran agama Buddha. Jadi untuk selanjutnya kalian harus mencari juga referensi. Ketika kalian menemukan referensi yang berbeda dan membuat kalian ragu, selalu bertanya ya. Bertanya kepada yang bisa ya, jangan bertanya kepada yang nggak bisa. Oke, jadi di sini ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, dan perbuatan benar. Di video selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang yang penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, serta konsentrasi benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tolong dipelajari dengan sesama. Jika ada video yang belum ditonton dari awal, tolong silahkan ditonton terlebih dahulu.